naskah ilmiah. Konvensi itu apa? Nah, konvensi itu adalah sebetulnya teks yang berisi, teks yang berisi aturan penulisan dalam karangan ilmiah yang berdasarkan kebiasaan. Aturan ini aturan yang lazim yang sudah disepakati. Artinya, kelengkapan penulisan dan lainnya itu adalah konvensi naskah. Dalam pembuatan konvensi naskah, nanti Anda kan membuat sebuah konvensi naskah, ya, mulai dari pendahuluan dan sampai terakhir, bukan hanya dari pendahuluan, dimulai dari halaman judul. Itu juga sudah ada aturan-aturannya. Salah satunya Anda harus memperhatikan struktur kalimat dan pilihan kata. Ketika kita menuangkan sebuah halaman judulnya, sehingga apa yang Anda tulis di sini nanti harus jelas, teratur, dan bagaimana dalam halaman judul saja, bagaimana supaya menarik. Artinya menarik untuk dibaca. Anda jangan berpikir ketika membuat sebuah konvensi, Anda hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk dibaca oleh orang lain juga, ya. Nah, ini adalah konvensi di sini sangat penting sekali, karena kalau karangan ilmiah di sini menuntut persyaratan-persyaratannya hanya secara formal, jadi tidak asal-asalan. Salah satunya begini, konvensi naskah karangan ilmiah tadi Ibu katakan bahwa dia menuntut persyaratan yang formal atau suatu persyaratan yang tidak acak-acak seperti semi formal atau non formal, ya. Salah satunya apa umpamanya? Dia tuh harus ada bagian-bagian pelengkap, contoh saja dalam penulisan, ada juga yang ada daftar isi, mungkin yang pertama seperti kemarin, ada halaman pelengkap, ada daftar isi di sini mulai dari pendahuluan sampai kepada kesimpulan, ada penutup, ada daftar pustaka, ada lampiran, dan lain sebagainya. Salah satu persyaratan formal itu adalah itu juga, ya. Nah, di sini secara umum sebetulnya karya ilmiah di sini ada dibedakan, ada 3. Ada formal, ada semi formal, dan juga ada yang non formal. Gitu. Ada formal, ada semi formal, dan juga non formal. Baik, kita berbicara formal, kalau kita berbicara formal, salah satunya banyak sekali yang ini formal itu. Ada laporan, ada bentuknya tesis, ada disertasi, ada juga jurnal ataupun artikel dan sebagainya. Dikatakan formal, kenapa dikatakan formal? Karena penulisan atau KTI secara formal adalah suatu naskah yang memenuhi persyaratan yang dituntut. Artinya yang dituntut dalam persyaratan formal. Nah, di sini harus menyangkut salah satunya ada bagian pelengkap, pendahuluan, ada isi seperti Ibu katakan, ada penutup, dan lain sebagainya. Itu adalah tuntutan dari formal. Selain itu juga bahwa karya tulis ilmiah di sini yang disebutkan tadi dari pendahuluan sampai kepada penutup, ini bagian ini harus disiapkan juga. Jangan Anda tulis tetapi tidak disiapkan bahan-bahan yang perlu digunakan. Nah, supaya karangan di sini lebih menarik. Contoh saja begini. Kalau umpamanya Anda membuat sebuah halaman judul. Nah,
halaman judul tidak asal Anda harus buat, tetapi Anda sendiri dibuatlah sebagus mungkin bentuknya, walaupun ini ada di inilah yang bagus. Pokoknya judul judul skripsi Anda ini ditulis dengan menggunakan satu spasi. Nanti akan Ibu jelaskan ya. Dibuat secara menarik supaya dari judul saja, supaya dalam bentuknya supaya menarik perhatian pembaca. Jangan berpikir hanya ini Anda saja. Nah, baik. Kadang supaya lebih menarik Anda dalam pendahuluan di sini mungkin judul sampulnya itu harus yang penulisannya lah harus bagaimana harus menarik lah. Mungkin Anda digibanain, mungkin Anda lebih pintar dari Ibu ya. Dan juga mungkin Anda diberikan suatu persembahan di sini kan bagaimana ya ada boleh atau tidak ya. Kalau persembahan di sini boleh Anda cantumkan, itu juga suatu ketertarikan buat si pembaca juga ya. Nah, dan lain sebagainya lah yang seperti Ibu gambarkan, bahwa dalam karangan ilmiah formal yang jelas harus ada terdiri dari judul pendahuluan ya. Judul pendahuluan di sini ada juga yang namanya pelengkap atau halaman judul, tetapi belum masuk kepada isi. Ada juga bagian isi karangan ya, yang merupakan inti karangan dalam suatu tulisan karya ilmiah. Ada juga penutup yang merupakan adalah syarat-syarat formal bagi suatu karangan. Tidak bisa suatu karangan ilmiah tidak ada penutup. Isinya apa? Sebenarnya simpel saja. Isinya adalah kesimpulan dan saran. Gitu. Nah, baik. Yang kedua, Ibu akan berbicara masalah yang namanya naskah semi formal. Nah, mungkin Anda belum pernah mendengar semi formal. Artinya semi formal di sini tidak terlalu formal, tidak juga terlalu non formal. Nah, karena naskah ini memenuhi persyaratan, tetapi naskah ini memenuhi persyaratan yang dituntut oleh konvensi. Contohnya kalau semi formal itu masalah makalah aja. Makalah itu kan masuk kepada non formal. Maksudnya makalah yang setengah hasil penelitian. Itu kan dikatakan formal, tidak terlalu formal. Karena apa? Tidak menuntut satu penelitian yang lebih lagi. Kalau dalam tulisannya, dalam bahasanya, semi formal di sini salah satunya adalah surat kabar. Surat kabar di situ memang bahasa Indonesianya bagus, tetapi tidak terlalu baku artinya dalam penulisannya. Ada juga non formal. Kalau non formal kita yang tidak memenuhi syarat ya, yang dituntut oleh konvensi naskah ya. Contohnya umpamanya naskah membuat sebuah non formal di sini keluar jadinya tidak memenuhi semua persyaratan. Bisa saja umpamanya Anda membuat sebuah naskah novel itu ataupun cerpen, itu tidak termasuk kepada penulisan naskah non formal atau termasuk kepada naskah non formal. Baik, sebelum Ibu melanjutkan ke yang lain berikutnya, silahkan mungkin ada yang ditanyakan. Ini sebetulnya hanya berlanjut minggu kemarin saja ya, masih. Nah, kita lanjut, hanya ini masuknya lebih kepada tata cara penulisan KTI. Ya, kalau kemarin rancangannya, ini tata caranya. Lanjut ya, Anissa. Ada yang tanyakan? Firmanda? Lanjut apa? Ada yang tanyakan, silakan. Lanjut, Ibu. Oh, tapi bisa dipahami ya, Firmanda ya. Baik. Lanjut kepada bagaimana tata cara penulisan naskah karangan tulisan ilmiah. Yang pertama Anda harus perhatikan judul penulisan. Judul penulisan, judulnya ya, judul yang ditulis, yang suka di cover itu wajib harus menggunakan huruf kapital. Orang mengatakan huruf besar, tapi jangan huruf besar. Kalau huruf besar, nanti hurufnya yang besar, tetapi menggunakannya huruf kecil.
Tapi di sini harus menggunakan judul, di sini ditulis dengan huruf kapital. Atasnya pokoknya pengaruh pengetahuan terhadap prestasi belajar mahasiswa Universitas Al-Azhar semester 2 atau semester 1 tahun akademik 2022-2023 umpamanya. Itu ditulis dengan menggunakan tidak terlalu tinggi, tidak terlalu bawah juga. Ditulis dengan huruf kapital atau orang mengenalnya huruf besar. Nama yang kedua, tata cara nama penulis itu, penulis ya, tanpa gelar dengan 2 spasi di bawah judul. Ya, itu nama penulis atau tanpa gelar, artinya kalau Anda menemukan apa namanya, ada dalam penulisan karya ilmiah di sini umpamanya Ibu Iyo, itu kalaupun dicantumkan apapun juga tidak ada yang namanya gelar dicantumkan. Terutama kita temui dalam daftar pustaka, dalam footnote juga sebetulnya tidak perlu, dalam kutipan-kutipan juga tidak perlu, ya. Nah, hanya tetap ini saja, namanya saja. Kalau dalam kutipan hanya cukup menggunakan nama akhirnya saja. Iya, Maria, menurut Maria umpamanya, yang dimaksud dengan psikologi adalah bla bla bla, itu tidak perlu menggunakan gelar ataupun nama depan. Sebetulnya dengan nama akhir juga sudah cukup. Setelah itu, dalam penulisannya juga harus menggunakan Arial. Dalam judul sudah tidak lagi menggunakan cetak tebal ya, hanya menggunakan huruf kapital dengan menggunakannya 1 spasi ya. Nantinya 1 spasi. Bisa kita mulai lagi? Bisa, Ibu. Tadi maaf ada gangguan biasa sinyal ya.
di sini karena hujan kali ya, sinyalnya agak baik. Ibu ulang lagi. Nah, di sini tadi ada tata cara penulisan naskah KTI. Nah, salah satunya adalah judulnya ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Nama penulis juga nanti dikatakan tadi tanpa gelar, umpamanya dengan bisa menggunakan dua spasi atau tidak ya. Nah, yang ketiga di sini juga nanti dalam sebuah di atas itu ada yang namanya alamat institusi ya, suka di bawah tahu ya, suka dalam buat kamu mungkin Anda mungkin pernah menulis karya ilmiah dengan menggunakan cover ya, ada kan alamat institusi ya, lembaga gitu, itu nanti ditulis menggunakan satu spasi, umpamanya Universitas Al-Azhar Indonesia alamat bla 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 bla, kan suka ada di bawahnya ya, itu tahun 2022 umpamanya ditulisnya, itu dengan menggunakan satu spasi dan dengan menggunakan huruf Arial ya gitu. Setelah itu juga nanti di luar itu juga, di luar artinya begini, di luar daripada isi di sini nanti Anda akan menemukan juga abstrak. Abstrak di sini seperti yang Ibu sampaikan, Ibu ulas lagi dengan menggunakan bahasa Inggris, boleh juga bahasa Inggris dan Indonesia. Biasanya ini kalau bahasa Inggris dan Indonesia itu jurusan bahasa Indonesia atau bahasa sama saja dengan menggunakan huruf Arial dengan menggunakan satu spasi. Nah, itu. Ada juga memang ada beberapa yang menggunakan abstrak ini menggunakan satu setengah, tetapi Ibu menyarankan sih lebih baik menggunakan satu spasi. Kalau penjelasan abstraknya kan sudah ya minggu yang lalu, hanya ini adalah cacat cara penulisannya saja. Selain itu juga bahwa sistematika naskah ini ya terdiri abstraknya ya, jadi gini, ada abstrak, ada pendahuluan, ada bagian inti. Itu adalah suatu konseptual yang berisi kajian, ketiga-tiganya ini berisi kajian pustaka. Dan ini adalah merupakan hasil analisis yang tidak boleh tidak, itu harus ada ya. Nah, selain itu juga bahwa kalau memang ada Anda pada saat penulisan ada gambar, ada tabel dan lain sebagainya, itu Anda dalam penulisan daftar pustaka perlu juga ditulis halaman berapa ya, walaupun itu nanti ada dalam masukan kepada lampiran. Ukuran kertas saja, ini ada aturan-aturannya, ada ukuran kertasnya. Anda menggunakan ukuran kertasnya biasanya A4 gitu. Tidak jarang sekali yang namanya E4 atau A4 nanti Anda menggunakannya. Gitu. Dengan menggunakannya dengan dengan batas tepi marginnya di sini 2,5 cm. Tebalnya juga ada aturannya, tidak bisa tidak. Ketebalannya ini harus jangan yang 70, tetapi harus yang 80 gitu. Kalau 70 boleh menggunakan umpamanya tugas-tugas makalah boleh 70. Tapi kalau umpamanya skripsi nanti Anda menggunakan ketebalannya itu 80. Yang ininya A4 ya, itu juga ada aturan-aturannya. Dan Anda juga dalam menggunakan alineanya itu Ibu sampaikan tadi, boleh menggunakan 5 masuk ke dalam itu 5, boleh 6, boleh 7 ketukannya. Ada menggunakan 5, ini 1, 2, 5 boleh, 6 boleh, 7 boleh, tetapi harus Anda konsisten. Kalau memang 5 semuanya 5, kalau 6 semua, kalaupun 7 semua ya. Itu baik. Kita akan berbicara. Silakan, mungkin ada yang tanyakan. Anisha, takut kebingungan, silakan. Ibu maaf, kalau misalnya esai itu harus pakai daftar isi nggak sih Bu? Semua, bukan semua yang namanya tulisan ini harus pakai daftar isi. Semua. Daftar isi perlu. Kenapa daftar isi perlu? Daftar isi itu sama saja seperti outline atau rancangan, supaya tidak terjadi repetisi. Artinya ketika Andisa menulis, kalau sudah ada daftar isinya, kan kita jelaskan mana dulu nih punya dalam bab 1 isinya pendahuluan. Dalam pendahuluan ada identifikasi ini. Nah, identifikasi sudah Anda tandai, oh ini sudah dipaparkan, ini sudah
udah diskrim udah. Nah, supaya tidak terjadi diulang kembali, makanya dalam daftar isi atau kita sebut oten atau rancangan itu penting sekali supaya kita tahu apa-apa yang dikembangkan. Umpamanya di bagian pendahuluan apa aja yang dikembangkan. Ada latar belakang, ada identifikasi, ada pembatasan, ada rumusan, ada tujuan, ada manfaat. Nah, kalau tidak, saya tadi menjelaskan apa ya? Nah, ketika sudah menjelaskan latar belakang ini pendahuluan, yang satu-satunya atau yang satu-duanya gitu. Ada, karena itu sangat penting sekali. Ya, Anisha. Oke, baik Ibu, jelas. Makasih Bu. Oh, sama-sama. Ada lagi, silakan. Silakan. Baik, kalau tidak ada, lanjut. Lanjut ini. Baik. Kita masih kepada halaman judul. Ya, halaman judul di sini belum masuk kepada isi, Ibu bilang. Halaman judul sini salah satunya adalah pendahuluan. Tapi pendahuluannya adalah pendahuluan sebagai pembuka awal. Belum kepada pendahuluan yang ada bukan, ya. Artinya yang kemarin Ibu jelaskan ada halaman pembuka. Halaman pembuka di sini ada salah satunya adalah halaman judul. Halaman judul di sini tidak mengandung apa-apa, tidak mencantumkan apa-apa, hanya judul saja, ya. Tetapi harus memperhatikan judul ini, tetapi ketika menuangkan judul, kita juga harus memperhatikan judul ini harus menggambarkan. Umpamanya Anda memaparkan bla-bla, kan judul sebetulnya di terakhir juga boleh-boleh saja sih ya. Ketika Anda judul itu Anda tuangkan, usahakan judul di sini menggambarkan keseluruhan isi karangan, ya, isi tulisan Anda. Jangan judulnya kemana, apapun juga dikaitkan dengan judul, jadi mengandung semua atau keseluruhan isi karangan. Jangan judul kemana, penjelasan kemana. Gitu. Selain itu juga, tadi Ibu sampaikan minggu yang lalu, bahwa nanti ketika Anda menuangkan sebuah judul, usahakan judul di sini harus menarik pembaca. Nah, baik makna maupun tulisannya, maupun penulisannya. Supaya kita menulis di sini semakin banyak yang membaca, semakin banyak yang membaca skripsi kita. Nah, skripsi kita di sini dianggap baik itu. Kalau tidak ada, dari judulnya saja tidak menarik katanya, tidak ada yang membaca. Nah itu ya diharapkan ketika buku kita dibaca kan kita senang sekali, karena mungkin saja penuangannya itu menarik perhatian pembaca. Jadi judul sini selain menggambarkan isi harus menarik pembaca, baik itu makna maupun penulisannya. Nanti di situ di dalam sampulnya atau judul sini ada nama penulisnya, ada itu dia, nama penulis Anda sendiri lah ya, itu juga harus dicantumkan nama Anda, nomor niram Anda, dan juga lembaga dan sebagainya, itu juga harus dicantumkan. Setelah itu ada juga yang disebutnya yang disebut pernah dengar halaman pengesahan, ya. Dalam sebuah tulisan karya ilmiah, terutama skripsi, kalau makalah tidak ada, tidak perlu. Salah satu skripsi ada yang disebut halaman pengesahan. Halaman pengesahan di sini harus ada saat Anda sudah selesai dalam penulisan karangan ilmiah dan meminta tanda tangan dari mungkin juga dekannya, prodinya, atau terutama dosen pembimbingnya yang membimbing Anda selama Anda dalam penyusunan skripsi. Untuk apa? Untuk apa diperlukan adanya halaman pengesahan? Halaman pengesahan ini harus ada sebagai pembuktian bahwa karya tulis Anda di sini telah ditandatangani oleh pembimbing. Itu. Kalau umpamanya itu tidak ada, tidak bisa Anda sidang. Itu sidang skripsi. Makanya pengesahan di sini harus ada ditandani oleh pembimbing 1, pembimbing 2, mungkin di situnya di dalamnya ada prodinya dan lain sebagainya. Tetapi yang lebih penting adalah pembimbingnya. Pembimbing di sini sudah mengatakan bahwa Anda sudah layak untuk sidang. Itu perlu. Nah, atau pengujinya lah ya. Bisa juga ketua jurusannya mungkin ya, dan lain sebagainya.
ada beberapa hal yang harus dihindari dalam penulisan karya ilmiah. Ya. Yang pertama, yang harus Anda sering sekali umpamanya gini, menggarisbawahi nama dan kata-kata yang asing. Ada pernah Ibu lihat, dia menggunakannya kata-kata asing seharusnya hanya tulis miring saja, tetapi digarisbawahi. Itu juga sering diinikan. Sekarang sudah tidak ada lagi ya. Atau nama digaris, kadang-kadang judul nih, judul halaman digaris tidak perlu lagi, sudah ditulis tidak perlu. Kalaupun menggunakan tebal memang boleh, tetapi ada juga yang EB di sini tidak perlu juga tidak jadi masalah ya. Ntar ada yang masuk ya. Wulan Safitri baru masuk. Wulan Safitri, baik. Selain itu juga menggunakan sering sekali dihindari adalah menggunakan titik atau koma pada akhir nama. Pada akhir nama itu tidak perlu lagi dibuat ada titik, sudah cukup. Umpamanya Anissa Putri dalam halaman sudah cukup, tidak perlu ada titik ataupun ada koma ya. Baik. Selain itu juga dalam tata cara penulisan KTI ini juga harus diperhatikan juga kutipan-kutipan yang kemarin sudah Ibu jelaskan, ada kutipan langsung, ada kutipan tidak langsung. Kutipan itu jelas ya, kemarin sepertinya tidak perlu Ibu jelaskan lagi, adalah bahwa pendapat atau ide dan gagasan orang lain Anda di sini harus Anda kutip lagi persis dengan aslinya. Itu kutipan langsung, itu Ibu kira tidak perlu dibahas lagi ya. Ini silakan jenis-jenis kutipan. Baik, sebelum Ibu menjelaskan yang lain, silahkan, mungkin ada yang ditanyakan. Silakan. Ayo silakan. Ibu jelaskan sedikit lagi ya, tambahkan. Nanti dalam penulisan karya ilmiah di sini, yang pertama yang harus diperhatikan dalam penulisan spasinya, menggunakan spasinya 2 dan juga hurufnya Arial ya, dan juga ketukan alineanya itu bisa menggunakan 5, 6 sampai 7. Dan tidak lupa juga dalam penulisan karya ilmiah diperlukan adanya kutipan-kutipan, baik itu kutipan langsung maupun kutipan langsung yang pendek ataupun panjang, seperti Ibu jelaskan yang kemarin. Nah, kertas juga itu tadi harus ada aturan-aturan yang itu menggunakan A4 ya, dengan ketebalan 80 gram ya. Itu. Silakan, mungkin ada yang tanyakan, silakan. Silakan Anissa. Minggu depan kita tinggal praktek ya. Bu, saya mau nanya. Iya, silakan. Kalau penulisan penulisan nama yang disingkat, kalau yang disingkat satu nama titiknya di sebelum kata terakhir, atau terus kalau yang disingkat 2 nama kayak misalnya AS, titiknya di antara A dan S atau gimana? Kalau kita menurut dari EBI Ejaan Bahasa Indonesia, contoh saja nama gelar aja MM. Anda suka menulis M titik, seharusnya tidak perlu menggunakan titik. MM, Magister Management. Begitupun nama, kalau nama ada 2, tidak AS, A titik S, terkecuali itu tidak perlu pakai titik. Contoh lagi umpamanya yang menggunakan yang disingkat ya, Ahmad Fadel, umpamanya Akbar AS ya, Akbar Selamatnya di sini disingkat Ahmad Fadel Akbar Selamat. Nah, A titik S, tidak perlu lagi
S saja kalau tetapi yang lebih baiknya adalah tulis dengan lengkap. Terkecuali memang contoh Raden, RD ya Raden. RD namanya Raden Ahmad Fadel. Nah, R-nya tidak perlu Raden aja, RD, R-nya huruf kapital, D-nya huruf huruf kecil gitu. Baru itu Raden karena itu adalah gelar di depan. Anda setelah itu titik baru nama Anda Ahmad Fadel. Gitu. Ya, tidak perlu di tengah-tengah. Kalau memang di depan Raden RD titik Ahmad Fadel. Tetapi kalau gelar ada gelar yang dua juga MM. MM-nya di sini tidak perlu M titik M tetapi M langsung atau SE ya. Oke, Ahmad Fadel, gimana Fadel? Baik, terima kasih. Iya. Oke, silakan, mungkin ada yang tanyakan. Sedikit Ibu tambahkan ya. Ada, silakan mungkin yang tanyakan dulu. Ibu ini untuk hari ini mungkin Ibu akan merangkum dari awal sampai akhir karena minggu depan hanya kita tetap absen begini. Minggu depan kita cuma praktek menulis karya ilmiah ya minggu depan. Jadinya nanti Anda membuat sebuah proposal. Boleh cuma makalah. Nanti Anda buat dari latar belakangnya hanya sampai kepada ini saja sih, sampai kepada bab 1 aja. Ya, tujuan dan manfaat aja, itu aja. Nanti minggu depan. Makanya untuk hari ini Ibu akan merangkum semua materinya, terutama dalam konvensi naskah. Ya, silakan mungkin setelah pertanyaan habis, baru Ibu akan kembali menjelaskan. Ini hanya merangkum materi-materi ya sampai kepada sistematika atau tata tulis penulisannya. Baik, ada tanyakan tidak? Silakan. Kalau tidak ada, Ibu masih ini ya. Baik. Ibu mengulas tadi bahwa materinya sebetulnya sudah kaitannya dengan bagian karya ilmiah sudah habis, tapi Ibu akan merangkum semuanya supaya Anda bisa memahami karena minggu depan sudah mulai praktek langsung. Yang disampaikan tadi bagian-bagian karya ilmiah di sini termasuk kepada salah satunya adanya kelengkapan awal. Kelengkapan awal di sini bukan isi, kelengkapan awal di sini terdiri dari covernya ya atau judul atau disebutnya kulit luar atau covernya ya. Nah, seperti halaman judul, pengesahan, persembahan, abstrak atau pengantar, daftar tabel, grafik mungkin juga jika ada, dan juga mungkin daftar-daftar yang disingkat atau lambang-lambang atau lampiran. Itu masuk kepada kelengkapan awal. Baru setelah kelengkapan awal, itu nanti Anda tulis nih, sudah ada nih, sudah abstraknya sampai ke daftar isi, mungkin lampiran sudah Anda tentukan, sudah ada. Nanti kalau Anda menulis, ada nanti Anda baru berurusan dengan kelengkapan isi. Kelengkapan isi di sini meliputi adanya pendahuluan, tubuh karangan, ya. Pendahuluan di sini mana? Yaitu identifikasi latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Itu adalah kelengkapan isi pendahuluan. Ada juga yang disebut tubuh karangan. Tubuh karangan di sini artinya seputar itu lokasi objek penelitian seperti apa, umpamanya kajian teori atau ada pustaka. Kajian teori ini adalah kutipan-kutipan yang Anda ambil ya, mungkin sampai kepada kesimpulan atau penutup. Itu masuk kepada kelengkapan isi. Jadi kelengkapan di sini pendahuluan sampai kepada kesimpulan atau penutup. Ada juga yang disebutnya dalam bagian karangan ilmiah atau bagian karangan ilmiah di sini ada yang disebutnya adalah kelengkapan akhir. Kelengkapan akhir di sini meliputi apa?
Anda wajib melampirkan, ketika kutipan diambil, Anda wajib melampirkan daftar pustaka. Daftar pustaka, mungkin lampiran data, mungkin ada indeks, dan juga perlunya juga riwayat hidup penulis. Ya, Ahmad Fadel lahir tanggal berapa, bapak bernama ini, ibu bernama di sini, kerja di sini, pendidikannya apa Ahmad Fadel, dan lain sebagainya. Itu masuk kepada riwayat hidup. Nah, itulah yang apa namanya. Nah, silakan, mungkin ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, sedikit ya Ibu tambahkan lagi ya. Kadang kita kalau membuat sebuah kata pengantar, usahakan jangan mencontoh persis di buku-buku ya. Lebih baik Anda sendiri. Nah, karena kata pengantar di sini sebetulnya menyajikan informasi kaitannya dengan penulisan Anda itu. Yang pertama, biasanya dalam kata pengantar ya, Anda membuat kata pengantar gampang saja. Setidaknya ada ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa umpamanya ya. Kenapa? Sehingga tulisan saya ini selesai ini. Di situ juga dalam kata pengantar, kalau Anda ini kaitan dengan kata pengantar, ada penjelasan adanya tugas penulisan karya ilmiah di dalamnya. Kan kalau kita melihat di buku tidak ada, tetapi dalam penulisan KTI Anda nanti ada jelaskan ada tugas penulisan karya. Terus namanya di ini kan menulis skripsi di sini diperuntukkan karena ini bla 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 dan sebagainya ya. Setelah itu juga ada juga namanya penjelasan adanya apa sih, bantuan pembimbing juga Anda deskripsikan atau munculkan di situ bahwa maunya skripsi ini selesai karena alhamdulillah karena bantuan dari siapa, bimbingannya, mungkin arahan dari seseorang, orang tua, pacar, atau sekelompok orang, atau mungkin lembaga sehingga skripsi ini terselesaikan. Itu juga tolong dicantumkan. Nah, nanti pada pembubuhan umpamanya untuk pembimbing, umpamanya bimbing ya, dibimbing oleh Bapak Profesor Bapak ini juga, Anda juga harus menyertakan nama di situ dengan lengkap. Karena ketidaklengkapan khawatir menyinggung perasaan si pembimbing atau orang yang selama ini membantu Anda dalam penulisan. Di situ juga munculkan dalam pengantar di sini ada harapan. Artinya harapan penulis atas tulisan karangan tersebut. Itu juga Anda munculkan ya. Anda tulis harapan Anda apa. Selain itu juga di dalamnya munculkan dalam kata pengantar ini manfaat bagi pembaca ya. Dan juga Anda munculkan juga adanya ketersediaan Anda apabila menerima kritik dan saran dari pembaca. Itu munculkan. Nah, itu ya. Itu kata pengantar. Nah, baik. Silakan, mungkin ada yang tanyakan lagi, silakan. Baik, sedikit kita tambahkan juga. Anda setelah itu Anda perlunya juga riwayat hidup penulis ya. Ini dalam skripsi Anda, dalam riwayat hidup penulis di sini adalah kalau bisa Anda tulis lebih lengkap daftar riwayat hidup di sini, karena itu adalah merupakan gambaran kehidupan penulis ataupun pengarang. Nah, salah satunya umpamanya nama penulisnya ditulis, tanggal lahir penulisnya, pendidikannya, mungkin saja Anda ada pengalaman dalam berorganisasi atau pekerjaan Anda tulis, atau mungkin saja Anda pernah mendapatkan atau membuat sebuah karya-karya yang dihasilkan oleh penulis Anda tuangkan. Ya. Baik.
ada yang ditanyakan lagi nanti hari ini, mungkin hari ini juga Anda tidak ini ya, hanya Anda menanyakan saja. Minggu depan kita tetap ada ada kontak Zoom, tetapi mungkin Ibu tidak kepada materi, hanya absen saja, mengambil absen. Setelah itu Anda nanti kerjakan, ada tugas membuat proposal. Untuk hari ini tidak Ibu tidak juga mengerjakan tugas, karena tadi adalah kaitannya dengan penulisan. Ya, baik, kalau ada silakan tanyakan, kalau tidak ya sudah. Silakan, mungkin ada ditanyakan. Ahmad, ada ditanyakan? Silakan Advan Fadel. Tidak ada? Ibu, Ya, Gani. saya mau nanya Bu, itu berarti tugas yang di learningnya nggak usah dikerjain atau gimana? Nggak usah, Kak. Nggak usah. Yang kerja nanti minggu depan aja. Ya. Karena minggu depan itu langsung saja kepada membuat proposal ya. Nanti Bu ini kan ya, minggu depan aja. Ini mah hanya penjelasan lanjutan ini penulisan karya ilmiah, tetapi memang Ibu cantumkan di situ, tetapi tidak perlu dikerjakan. Nanti minggu depan tetap ada absen ya. Mungkin Ibu tidak menjelaskan materi, tetapi hanya mengarahkan saja, membuat sebuah tulisan karya ilmiah ya. Oke. Baik, ada lagi Gani? Sudah Bu. Yang lain? Silakan, mungkin yang lain. Tidak ada? Ibu, Ya. Oke, Salsa. buat karya tulis ilmiah ini buat UAS atau UASnya nanti beda lagi, Bu? Nanti UAS belum. Ini masih tugas. Oh, terima kasih, Bu. UAS belum. Belum nanti UAS ya. Pertemuan terakhir aja nanti membuat contoh proposal ataupun makalah. Ya. Oke, ada lagi? Silakan. Baik, kalau tidak ada mungkin Ibu cukupkan sekian ya materi untuk KTI. Apabila tidak jelas boleh Anda chat ya via grup. Dan Ibu mengucapkan terima kasih yang selama ini mungkin pengajaran dalam daring di sini pastilah tidak maksimal. Itu karena kenapa ya, memang yang namanya tidak langsung berhadapan sulit sekali. Untuk memberikan contoh-contoh saja agak susah ya. Tapi karena Ibu yakin Anda lebih pintar dari Ibu dalam menggunakan digital ya. Materi-materi sudah gampang bisa diupload, bisa dilihat di Google ya. Tetapi itu juga harus Anda maknai dulu, baca yang benar, karena tidak semuanya juga bahwa ada yang ada di Google di sini semuanya betul benar ya. Baik, itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan sekian. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Bu. Sama.